Oke, kita ini aja malam ini kita lanjut ini ya, lanjut membahas soal kemarin, file yang kemarin. Ada coba baca-baca file yang dikasih. Enggak ya? Oke, soalnya udah muncul? Kak. Oke. Jadi malam ini kita mulai dengan ini dulu. Diberikan segitiga ABC dengan D adalah titik tengah dari AC. Jadi di sini D midpoint, titik tengah dari AC. Artinya panjang AD sama dengan panjang DC. Dan E adalah titik pada CB, sedemikian sehingga CE sama dengan 2 kali EB. CE sama dengan 2 kali EB. Jadi kita bisa kita misalkan panjang AD-nya adalah X, berarti panjang CD-nya juga X. CE 2 kali EB. Jadi kalau EB panjangnya adalah Y, maka panjang CE adalah 2Y. Jika AE dan BD berpotongan pada titik F dan luas dari segitiga AFB sama dengan 1, satuan luas, tentukan luas dari segitiga ABC. Oke, di sana udah ada optionnya sekalian. Oke, silakan coba dicari dulu sebelum nanti kita bahas. Mungkin sedikit ini bisa dikasih tambahan ini petunjuk. Oke, sebelum dikerjakan perhatikan petunjuk di sini. Perbandingan luas dua buah segitiga yang memiliki tinggi yang sama akan sama dengan perbandingan alasnya. Maksudnya di sini adalah katakanlah kita memiliki dua buah segitiga. Yang pertama, sebutlah segitiga tersebut adalah segitiga KLM. Kemudian kita punya sebuah segitiga yang lain. Katakanlah segitiga tersebut adalah segitiga PQR, yang mana keduanya memiliki tinggi yang sama. Sebutlah tingginya adalah 4, sementara yang PQR itu tingginya juga 4. Nah, tetapi alasnya berbeda. Jadi, di sini panjang LM sebutlah 5. Kemudian QR, katakanlah panjangnya itu adalah 9. Maka berdasarkan teori di sini, perbandingan luas dua buah segitiga yang memiliki tinggi yang sama akan sama dengan perbandingan alasnya. Maksudnya adalah di sini kita punya segitiga KLM dengan tinggi 4, PQR dengan tinggi 4, maka perbandingan keduanya akan sama dengan 5:9. Jadi bisa kita buktikan, pertama kita cari dulu luas segitiga KLM. Ingat, luas segitiga adalah panjang alas dikali tinggi
per 2. 5 dikali 4 per 2 adalah 10. Sementara luas segitiga PQR, alas kali tinggi bagi 2-nya adalah 9 dikali 4 per 2 sama dengan 18. Maka kalau kita coba bandingkan KLM banding luas PQR akan sama dengan 10 per 18. Yang mana 10 per 18 itu sama dengan 5 per 9. Berarti kan KLM banding PQR 5 banding 9. Dan ini sama dengan perbandingan alasnya, yaitu panjang LM per panjang QR. Nah, coba dimanfaatkan petunjuk ini. Salah satu solusi yang bisa ditawarkan adalah dengan menggunakan petunjuk ini. Di sini Bapak sudah bikin garis bantu ya, CF. Ya, silakan coba dicari.
Bagaimana? Bisa? Belum, Kak. Oke, silakan lanjut dicari dulu. Oke, petunjuk lagi ya. Jadi gini, kan petunjuknya pertama ini ya, perbandingan luas dua buah segitiga yang tingginya sama akan sama dengan perbandingan alasnya. Sekarang kita coba dulu perhatikan ini, segitiga CDB dan segitiga ADB. Segitiga CDB dan segitiga ADB. Kalau kita gambarkan lagi segitiga CDB dan segitiga ADB, itu bisa kita bikin lebih kurang seperti ini. Nah, ini B, ini C, ini A. Karena segitiga CDB itu berada pada segitiga ABC, maka otomatis jika alasnya adalah AC, maka tinggi mereka itu sama. Jadi kita bisa simpulkan segitiga CDB dan segitiga ADB memiliki tinggi yang sama. Karena alasnya itu, segitiga CDB itu kan alasnya CD. Alasnya CD, puncaknya itu di B. Sementara segitiga ADB alasnya adalah AD, puncaknya itu di B. Sementara CD dan DA itu berada pada garis yang sama, makanya tingginya sama.
Karena tingginya sama, berarti kita pakai petunjuk yang ini tadi, perbandingan luas. Maka perbandingan luas CDB dan ADB itu sama dengan perbandingan alasnya. Alas dari CDB adalah CD. Alas dari ADB adalah AD. Karena dua-duanya panjangnya itu sama dengan X, maka kita bisa simpulkan bahwa CDB per ADB sama dengan 1. Artinya, luas segitiga CDB itu sama dengan luas segitiga ADB. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dengan cara yang sama, sekarang kita pandang lagi ini, segitiga yang kedua, yaitu segitiga CDB dan segitiga, bukan CDB, tapi segitiga CDF. Segitiga CDF dan segitiga ADF. Nah, lagi-lagi keduanya itu memiliki tinggi yang sama. Karena CDF itu alasnya CD, punya puncak di F, ADF, alasnya AD punya puncak di F, CD dan DA-nya itu satu segaris, maka kita bisa simpulkan bahwa perbandingan CDF per perbandingan luas ADF itu sama dengan perbandingan panjang alasnya, yaitu CD per DA. Kita tahu tadi panjang CD sama dengan panjang DA, maka di sini kita bisa menyimpulkan bahwa luas segitiga CDF per ADF sama dengan 1, atau dengan kata lain luas segitiga CDF sama dengan luas segitiga ADF. Nah, langkah yang berikutnya adalah dari poin 1 dan poin 2, maka kita dapat menarik kesimpulan apa? Kita dapat menarik kesimpulan bahwa luas segitiga CDB dikurang luas segitiga CDF itu akan sama dengan luas segitiga ADB dikurangi luas segitiga ADF. Sekarang kita coba lihat gambarnya. Oh ya, kenapa bisa sama? Karena CDB sama dengan ADB, CDF luasnya sama dengan ADF. Nah, sekarang kita lihat gambarnya, CDB dikurangi CDF. CDB kan daerahnya yang ini. Ini CDB dikurangi CDF. CDB dikurangi CDF, sisanya ya CFB. Maka kita bisa bikin di sini, kita ganti dengan luas segitiga CFB. Sama dengan luas segitiga ADB dikurang ADF. ADB bisa dilihat di sini, ini ADB dikurang ADF. ADB dikurang ADF, itu jelas AFB. Maka kita bisa simpulkan luas segitiga CFB sama dengan luas segitiga AFB. Luas segitiga AFB tadi diketahui di soal sama dengan 1. Maka dari sini kita punya luas segitiga CFB sama dengan 1. Nah, di sini kita baru menemukan luas segitiga CFB. Luasnya adalah 1. Nah, sekarang tinggal mencari luas segitiga AFC. Kalau bisa mencari luas segitiga AFC, maka akan bisa diketahui luas total dari segitiga ABC. Oke, bagaimana? Kak, Ya, itu memang harus dikurang ya, yang luasnya itu. Yang coba ke bawah, Kak. oh yang ini ya, bagian ini ya. Ya, Iya, idenya gimana caranya kita ketemu luas CFB-nya dulu. Karena gini, kalau kita kurangi kan nanti akan muncul ini nih, AFB. Luas AFB nih. Luas AFB kan udah ada di soal. Ini.
Jadi ketika Oke. kita bisa memunculkan CFB dan AFB, yang mana CFB sama dengan AFB, berarti kita punya luas segitiga CFB-nya. Luasnya tadi 1 ya. Nah, sekarang kan tinggal mencari AFC-nya aja lagi. CFB udah tahu luasnya 1, ini luasnya juga 1, AFB. Nah, tinggal AFC. Dan harusnya idenya adalah sama dengan ini. Oke, bisa dipahami? Oke. Oke. Oke, coba dilanjutkan. Cari luas segitiga AFC.
Oke, bagaimana? Apakah bisa mencari luas segitiga AFC? Oke, kita bahas langsung ya. Yes, Kak. Oke. Yang bagian kiri, yang bagian sini kan sudah dapat tadi ya, bahwa segitiga CFB itu besarnya, luasnya sama dengan 1. Sekarang kita mau mencari luas segitiga AFC. Nah, untuk mencari luas segitiga AFC, pertama kita lihat dulu ininya. Pandang segitiga CEA dengan puncaknya di A dengan segitiga BEA. CEA dan BEA memiliki tinggi yang sama. Maka kita bisa bandingkan luas keduanya. Maka luas CEA dibanding dengan luas BEA itu akan sama dengan perbandingan panjang alasnya. CEA panjang alasnya adalah CE, panjang CE, sementara BEA alasnya adalah EB. Panjang CE tadi kita dapatkan itu sama dengan 2Y dari permisalan di soal. Sementara EB panjangnya adalah Y, 2Y per Y adalah 2. Luas CEA per luas BEA sama dengan 2. Artinya, kita bisa simpulkan di sini bahwa luas CEA itu sama dengan 2 kali luas segitiga BEA. Oke, itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, yang kita pandang adalah segitiga CEF dan segitiga BEF. Lagi-lagi keduanya memiliki tinggi yang sama. Kalau tinggi keduanya sama, berarti kita bisa bandingkan luas segitiga CEF per luas segitiga BEF itu sama dengan panjang CE per panjang BE. Sama dengan 2Y per Y sama dengan 2. Maka kita bisa simpulkan juga bahwa
luas segitiga CEF itu sama dengan 2 kali luas segitiga BEF. Selanjutnya, sama dengan langkah yang tadi, setelah kita dapat dua buah ini, maka dari 1 dan 2 kita coba kurangi luas kedua segitiga. Jadi dari 1 dan 2, kita kurangi CEA, luas CEA dikurangi luas CEF. Karena luas CEA sama dengan 2 kali luas BEA, kita ganti dengan 2 kali luas BEA dikurang luas CEF adalah 2 kali BEF, 2 kali luas segitiga BEF. Nah, sekarang kita lihat lagi dari gambar ini, CEA dikurangi CEF. CEA adalah segitiga yang ini, yang besar ini dikurangi CEF, maka akan menghasilkan segitiga AFC. Nah, ini sama dengan 2 kali. Nah, sebenarnya ini duanya kan bisa difaktorkan nih di sini. Ini kan sama dengan 2 kali luas BEA dikurangi luas BEF. Luas BEA dikurangi luas BEF, kalau kita lihat dari gambar sini, BEA dikurangi BEF, maka itu sama dengan luas AFB. Sehingga luas AFB sama dengan 2 kali luas AFB. Nah, tadi di soal dikatakan bahwa luas dari AFB itu sama dengan 1. Berarti kita punya di sini luas AFC sama dengan 2 kali 1, yaitu sama dengan 2. Nah, sekarang luas AFC sudah tahu, luas CFB sudah tahu, luas AFB sudah tahu. Yang ditanya di soal adalah berapakah luas dari segitiga ABC. Maka di sini kita simpulkan bahwa di sini aja. Caranya begini. Luas segitiga ABC itu sama dengan luas segitiga AFB ditambah luas segitiga AFC ditambah luas segitiga BFC. Sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4 satuan luas. Oke. Lebih kurang begitu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Boleh bertanya. Kak, jadi kok mastiin. Jadi kita bisa berasumsi kalau tingginya sama itu kalau Kalau alasnya segaris dan punya titik puncak yang sama. Jadi kayak oke. gini. Jadi kalau misalnya kita punya segitiga kayak gini nih. Aduh. Ini gini. Kita punya segitiga ABCD misalnya. Nah, segitiga ABD itu punya tingginya gimana? Ya udah, ditarik dari sini ke sini, lurus ini. Nah, segini tingginya. Walaupun garis tingginya itu udah di luar dari alas AB-nya. Yang namanya tinggi kan tetap ini, ada jarak dari titik puncak ke alasnya. Dan keduanya harus tegak lurus, kan itu definisi tinggi. Makanya di sini ABD sama BCD ya tingginya sama. Pokoknya kalau alasnya sama, puncaknya sama, satu titik ya udah tingginya sama. Tingginya segini. Mau dibikin segitiganya gini atau gini, sama aja tingginya. Oke, ada lagi pertanyaan?
Silakan dibaca-baca dulu, nanti ini akan disimpan, dibikin file PDF-nya, nanti mungkin nanti bisa dicatat setelah belajar atau pas kalian lagi senggang. Tapi untuk sementara ini silakan dibaca dulu penyelesaiannya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kesulitan geometri ini memang menalar ininya ya, menalar garisnya, membayangkan ininya, bangun yang sesuai. Kalau aljabar kan bagaimana kita ketemu penguraian yang tepat. Oke, sudah bisa dilanjut ke soal berikutnya? Yep. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Hari ini kayaknya bakalan banyak bahas geometri, bisa jadi full geometri. Oke, ini kembali lagi sebuah soal yang sebenarnya butuh penalaran saja. Oke. ABCD adalah persegi dengan panjang sisi 8 cm. M adalah sebuah titik pada CB. Sedemikian sehingga panjang CM sama dengan 2 cm. Jika N adalah sebuah titik pada diagonal DB, titik variabel artinya N-nya bisa di sini, bisa digeser ya. Karena variabel, jadi bisa di sini letak N-nya. Tergantung. Kenapa tergantung? Karena pertanyaannya adalah tentukan nilai terkecil yang mungkin dari Cn plus Mn. Nilai terkecil yang mungkin dari Cn plus Mn. Oke, ingat N-nya berada pada diagonal DB. Oke, silakan dipikirkan dulu sambil dicari. Kalau ditanya clue misalnya, kita cuma ini, clue-nya memang materi yang sederhana, yaitu teorema Pitagoras. Jika kita punya segitiga dengan panjang sisinya masing-masing AB dan C, yang mana C merupakan panjang hipotenusanya, panjang sisi miringnya, maka berlaku A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Memakai ini. Salah satu solusi yang bisa dicari. Oke, silakan dicoba.
Oke, tambahan clue ya. Coba pikirkan begini. Titik N ini kan kita bisa taruh di mana saja. Kita bisa letakkan di mana saja titik N-nya. Yang ditanya adalah panjang minimum dari CN plus MN. Minimumnya berapa? Mungkin akan sulit memikirkan panjang CN plus MN minimumnya. Tetapi begini, panjang CN, mau dimanapun letak N-nya, itu pasti sama dengan panjang AN. Kalau N-nya di sini pasti panjang CN dan AN-nya sama. Kenapa kita bisa menjamin sama? Karena N ini terletak di diagonalnya. Di diagonal DB. Pas di pertengahan sini. Jadi, karena A dan C itu adalah titik sudut yang saling ini, yang apabila kita cerminkan terhadap garis DB, A akan menghasilkan C, begitu juga C menghasilkan A, maka jarak AN pasti sama dengan jarak CN. Kita bisa simpulkan bahwa panjang AN sama dengan panjang CN. Sehingga soal ini bisa saja kita ubah. Kalau misalnya sulit mencari panjang CN plus MN minimum, coba dicari panjang minimum dari AN plus MN. Nah, begitu lebih kurang. Dan coba dikaitkan dengan ini tadi. Pitagoras. Jadi sekarang tugas kita mencari panjang AN dan MN minimum. N-nya bisa digeser ya, bisa di sini, bisa makin ke atas, tapi kalau logikanya makin ke atas pasti gimana? Atau di sini letak N-nya boleh juga. Kak, Ya, kalau misalnya di tengah, kita taruh pas di tengah, kira-kira. Itu nanti bisa buat siku-siku nggak deh? di tengah, di tengah ini ya, dia Iya, oke, sebentar. Berarti di sini ya, di tengah. Oke, kita tarik AC di tengah sini ya, maksud Jericho ya. iya, Yang mana nih yang iya siku-siku? Kak. Yang Iya, siku-sikunya di sini Jericho. Di sini malah. Ini maksudnya ya. yes, Iya, itu memang siku-siku. oke. Jadi di mana titik N-nya sehingga AN tambah MN seminimum mungkin. Logika berpikirnya ya seperti ini. Kalau misalnya Bapak tarik N-nya di sini ya, di bagian atas ini, jelas AN plus MN-nya makin besar nilainya nih. Apalagi kalau ke atas ini. Nah, kalau ke bawah gimana kira-kira? Nah, perubahan nilainya itu kemudian dilogikakan kira-kira di mana posisi N sehingga panjang AN ditambah MN-nya seminimum mungkin. Apakah di sini tadi misalnya di tengah-tengah tadi ya di diagonalnya atau di mana kira-kira?
Ayo, ada yang bisa? Ini tinggal sedikit lagi. Kira-kira di mana posisi N? Paling bawah. Di bawah sini ya, dekat B. Atau di mana? Iya, biar CN-nya 8. Hehe. N-nya di dekat B ini. Iya. Kalau dimentokin ke B bisa, Kak? Boleh aja, nggak ada masalah. Selama dia di diagonal itu. Kalau dimentokin ke B, berarti berapa tuh? AN ditambah, sorry, CN ditambah MN-nya jadi 8 ditambah 8. 6 ya? CN ditambah MN. 8 tambah 6 ya? Karena panjang CM kan 2 nih. CM 2, MB kan 8. Sorry, MB-nya kan 6. Kalau N-nya dimentokin di sini, kalau N-nya di sini ya, berarti kita punya CN plus MN-nya sama dengan 8 plus 6. 14 ya? 14 jelas di option aja nggak ada. Berarti bukan di sana. Karena logikanya gini, Jericho, kalau misalnya dia mentok di sini ya, di B, jelas yang ini, yang garis AN plus MN yang ini pasti lebih kecil nilainya. Karena AN ini lebih pendek dari AB yang di sini. Oke. So, kenapa nggak berpikir gini aja? Kenapa tidak dibikin AN dan M-nya segaris saja? Kan lebih pendek. Nah, di gini. Sorry. Dari tadi terlalu banyak garis ya. Nah, dibikin nih segini. Kalau dia segaris kan justru lebih pendek. Oke, satu orang sudah dapat jawabannya. Oke, coba dicari kalau misalnya dia segaris berapa? Karena logikanya adalah begini, di dalam sebuah segitiga itu ada namanya kesamaan segitiga ya. Nah ini. Jadi kalau kita punya sebuah segitiga, aduh, gimana caranya? Kalau kita punya sebuah segitiga, ini begini, panjang sisinya AB dan C, maka selalu berlaku A plus B lebih besar dari C. Nah, maksud Bapak adalah, karena kita mau mencari panjang AN plus MN, yang mana AN plus MN ini pasti sama dengan panjang CN plus MN, dan kita mau mencari seminimum mungkin, maka coba diusahakan AN dan M-nya itu segaris. Itulah yang paling kecil nilainya. Nah, di sini minimumnya. Kenapa kita bisa berpendapat begitu? Karena Bapak kasih N aksen ya untuk yang minimum ya. Ini N aksen di sini. Karena dari kesamaan segitiga di sini akan berlaku panjang AN plus MN pasti lebih besar dari panjang AM. Panjang AM ini yang segaris ini, yang di sini, itu sama dengan AN aksen plus MN aksen. Nah, jadi panjang AN plus MN-nya paling kecil itu ya ketika AM dan N-nya itu segaris. Nah, kalau dia segaris, artinya ini garis lurus, berarti panjang AN aksen plus MN ini sama dengan panjang AM. Nah, tinggal dicari panjang AM-nya berapa? 10. Iya, 10 ya. Kenapa? Karena panjang CM tadi adalah 2, panjang sisi perseginya adalah 8, berarti MB-nya 6, AB-nya 8, tinggal pakai Pitagoras. AM kuadrat adalah
AB kuadrat ditambah BM kuadrat. AM kuadratnya 100, berarti panjang AM-nya sama dengan 10. Berarti minimum dari CN plus MN adalah 10. Oke. Bagaimana? Bisa dimengerti? Yes, sir. Oke. Sama, jadi awalnya Bapak pas ngerjakan soal ini ya, juga berpikiran gimana kalau N-nya di ini aja, di B aja. Kayaknya bakalan lebih pendek. Karena kita berpikirnya itu kan satu garis lurus ke bawah aja. Iya, kan? Tapi untungnya di optionnya nggak ada 14. Kalau ada udah kayak hakul yakin aja jawab 14. Makanya kemudian karena nggak ketemu 14, coba berpikir cara lain lagi. Oke, jadi soal ini sebenarnya tidak gampang-gampang sulit sih. Oke. Apakah bisa dilanjutkan ke soal berikutnya? Bisa, Kak. Oke, siap. Tadi ada satu orang yang sudah kasih jawaban ya. Nanti mungkin boleh tolong difotoin ya. Rizky tadi udah dapat. Oke, nomor berikutnya. Wah. Ini dia. ABCD adalah persegi panjang di mana diagonal dari persegi panjang ini berpotongan pada titik O. Seperti tampak pada gambar. E adalah titik pada AB, sedemikian sehingga CE merupakan garis bagi dari sudut BCD. Nah, masih ingat garis bagi yang mana ya? Kalau nggak salah sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau CE, biar ditambah lagi penjelasannya di sini. Jika CE adalah garis bagi sudut BCD, akibatnya kita akan punya besar sudut BCE sama dengan besar sudut ECD. Nah, jadi gitu. BCE yang ini, itu besarnya sama dengan sudut ECD. Jadi BCD-nya dibagi dua sudutnya. Makanya CE disebut garis bagi dari BCD. Nah, selanjutnya diketahui juga bahwa besar sudut ACE sama dengan 15 derajat. Tentukan besar sudut BOE. Oke. Selamat mencari. Silakan dicari. Rupanya cara Rizky tadi agak beda ya, yang soal sebelumnya. Dan cenderung agak keliru kayaknya. Kak. Tapi kebetulan jawabannya benar. Oke, yang ini coba. Kalau yang ini petunjuknya apa ya? Petunjuknya paling kalian udah tahu nih.
Kalau kita punya segitiga begini misalnya, segitiga, katakan segitiga ABC ya. Segitiga ABC di mana panjang AB sama dengan AC. Maka jika panjang AB sama dengan AC, kita akan punya besar sudut ABC sama dengan besar sudut ACB. Kalau soal yang ini murni main cari garis yang sesuai aja. Nanti bakal ketemu jawabannya. Ya pertama mungkin bisa dicari dulu panjang besar sudut BCE lah, yang paling gampang ya. BCE-nya berapa? ACE tadi 15 derajat. 15 derajat, aduh, susah banget. BCE-nya berapa? Ada yang udah nyari? BCE kan sama dengan ECD tuh. BCE ditambah ECD kan 90 derajat karena dia siku-siku. Nah, kalau siku-siku berarti BCE separuhnya. Sudut BCE ditambah sudut ECD sama dengan besar sudut BCD. Karena BCE sama dengan ECD, berarti kita bisa bikin 2 kali sudut BCE sama dengan sudut BCD. Sudut BCD-nya 90 derajat. Maka kita punya sudut BCE sama dengan 45 derajat. Nah, kalau BCE-nya 45 derajat, lalu apa? Oh ya, satu lagi ini ya, jumlah besar sudut dalam suatu segitiga adalah 180 derajat. Jadi di sini berlaku besar sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Tinggal memanfaatkan ini, kemungkinan besar bisa ketemu jawabannya. Satu lagi petunjuk mungkin ini. Kalau kita punya sebuah segitiga sama sisi, katakanlah DEF, maka berlaku besar masing-masing sudutnya 60 derajat. Kemudian panjang DE sama dengan panjang EF sama dengan panjang DF.
Ya. BCE, BCE-nya 45 derajat.
Gimana bisa? Masih terkendala ya? Halo? Yes, Kak. Ini Kak. Oke. Oke, ini dulu deh. Ntar kita bahas di sini. Oke, ini gambarnya, terus kita bahas di sebelah sini aja. Oke, dari sini. Coba perhatikan, ini kan segitiganya CBE ya. Ini kan siku-siku di B. Berarti besar sudut BEC berapa? Berapa? 5. Iya benar, 45 derajat ya. Besar sudut BEC kan 45 derajat. Berarti ini kan sama dengan besar sudut BCE. Artinya segitiga BCE itu segitiga sama kaki. Dan kita bisa simpulkan bahwa panjang BE sama dengan panjang BC. Nah, di situ dulu. Panjang BE sama dengan panjang BC. Nah, selanjutnya perhatikan segitiga BOC. Dari segitiga BOC, kan O itu titik potong diagonalnya nih. Berarti kan panjang OC sama dengan panjang ini, sama dengan panjang OB. Kalau panjang OC sama dengan panjang OB, maka kita bisa simpulkan besar sudut OBC sama dengan besar sudut OCB, yaitu 60 derajat. Bisa dipahami ya? Pak. Berarti OBC-nya 60 derajat. OBC-nya 60 derajat, OCB-nya 60 derajat, pasti besar sudut BOC juga 10. iya, 60 derajat juga. Artinya apa? Segitiga BOC-nya. Maka segitiga BOC adalah segitiga sama sisi. BOC itu segitiga sama sisi. Kalau dia segitiga sama sisi, maka kita bisa simpulkan bahwa panjang BO sama dengan panjang CO sama dengan panjang BC. Oke. Panjang BO sama dengan panjang CO sama dengan panjang BC. Sekarang perhatikan yang ini. Dua ini dulu. BE sama dengan BC. Lalu BO sama dengan CO sama dengan BC. Oke, dari dua hal ini apa yang kita bisa simpulkan? Panjang BE itu sama dengan panjang BC. Dan panjang BC sama dengan panjang BO. Maka kita bisa simpulkan bahwa BE dan BO itu memiliki panjang yang sama. Artinya segitiga BOE itu adalah segitiga sama kaki. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjutkan ininya, kita cari dulu besar sudut OBE. Besar sudut OBE itu sama dengan besar sudut CBE dikurangi besar sudut CBO. CBE-nya 90 derajat, CBO-nya 60 derajat. Berarti besar sudut OBE-nya berapa? Besar sudut OBE-nya sama dengan 30 derajat. Nah, sekarang kita kan punya BE sama dengan BD nih. Panjang BE sama dengan panjang BD. Maka karena panjang BE sama dengan panjang BD, pada segitiga BDE berlaku
besar sudut BDE sama dengan besar sudut kok BDE sih? Sorry, Bapak ulang ya. Kita punya panjang BE sama dengan panjang BO. Maka pada segitiga BOE, panjang BO besar sudut BOE, sorry, sama dengan besar sudut BEO. Nah, sekarang dari segitiga BOE tersebut, kita bisa bikin sudut BOE ditambah sudut BEO ditambah sudut OBE sama dengan 180 derajat. Karena besar sudut OBE-nya adalah 30 derajat, sementara besar sudut BDE sama dengan sudut BOE sama dengan BEO, maka BOE ditambah BEO bisa kita bikin jadi 2 kali besar sudut BOE. 2 kali besar sudut BOE sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat. Sama dengan 150 derajat. 2 kali besar sudut BOE sama dengan 150 derajat. Maka besar sudut BOE yang merupakan sudut yang ditanya besarnya oleh soal sama dengan 150 derajat dibagi 2. Yaitu 75 derajat. Oke. Kita cek lagi. Ya, find besar sudut BOE ya. User. Jadi besar sudut BOE adalah 75 derajat. Oke. Silakan dibaca. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Bisa dipahami? Yes. Kak, Ya. Gimana? Udah bisa lanjut?
Bisa dilanjutkan? Kak. Ya. Ini suara aku yang nggak dengar. Apakah suara Bapak bisa didengar? Bisa, Pak. Oh, bisa. Bisa dilanjutkan ya? Lanjut. Oke. Takutnya sinyalnya. Oke. Ini kayaknya yang terakhir ya. Hari ini. Mana bagusnya ya? Oke. Ini aja deh. Oke. Coba dikerjakan ini. Tentukan nilai dari akar dari 9.999 kuadrat ditambah 19.999. Silakan dicoba terlebih dahulu. Yuk, silakan dicari. Mungkin kalau butuh sedikit bantuan, ini sih. 19.999 sama dengan 10.000 ditambah 9.999. Itu aja cukup.
Gimana, bisa? Oke, satu orang sudah menjawab. Oh, lagi nyari. Akar 10.000. Aduh, hampir sih, Jericho. Nona lagi nyari. Ah, iya benar, Jericho. Lanjutkan. Kalau akar 19.999 itu bagaimana menyederhanakannya? Oke, ini kan pilihannya antara kita cari langsung 9.999 kuadratnya, atau kita bisa mengubahnya jadi kayak gini. 10.000 itu apa? 10.000 adalah 9.999 ditambah 1. Jadi nanti kalian bisa misalkan 9.999 itu sama dengan X. Berarti kita punya apa nanti? Berarti kita punya akar X kuadrat ditambah 10.000. 10.000 adalah 9.999 ditambah 1. Berarti bisa diubah jadi X tambah 1. Akar dari X kuadrat ditambah X tambah 1, kemudian ditambah X. Karena ini 10.000, ini 9.999. Nah, ini sama dengan akar apa? Kemudian coba diselesaikan. Bisa pakai cara ini atau bisa cari ininya dulu. Cari 9.999 dikuadratkan. Memang sedikit butuh effort. Cara manapun boleh. Nggak nyampe situ jadi Riko. Akar 3 kuadrat berapa Jericho? Gimana Kak? Akar 3 kuadrat. Ya, akar 3 kuadrat kayak gini lah misalnya. Akar 3 kuadrat berapa? Akar dan pangkat 2 kan saling Oh menghilangkan. yeah, I forgot. Oh yeah. Nah, makanya itu udah di ujung, udah megang pintunya tinggal buka. Alright. Oke, berarti Jericho udah aman dapat jawabannya. Oke, ini kalau kita lanjutkan jadi apa? X kuadrat plus 2X plus 1. Ingat, X kuadrat plus 2X plus 1 itu bisa diubah menjadi X plus 1 dikuadratkan. Akar dan pangkat 2 ini saling meniadakan. Artinya kalau ketemu akar yang di dalamnya ada pangkat 2, ya dihilangkan dua-duanya. Baik tanda akar maupun tanda pangkat 2-nya. Sehingga kita punya sama dengan X tambah 1. Nah, X tambah 1 tadi apa? Oke, beberapa orang sudah dapat. Nona gimana? Tadi udah lagi nyari? Sudah beberapa orang yang dapat jawabannya.
Tinggal diganti ya X-nya. 9.999 plus 1 sama dengan 10.000. Bisa pakai cara lain, ini nanti dicari hasilnya sekian, kemudian ditambahkan dengan 19.999, nanti kalau dijumlahkan akan dapat 100 juta. Akar dari 100 juta ya 10.000. Jadi ada banyak cara. Oke. Oke, mantap. Nona juga udah dapat. Oke, mungkin sekian ya, itu soal terakhir untuk hari ini. Itu soal terakhirnya. Tadi Bu Oci nitip suruh diskusi masalah, kan kemarin kita nggak ini nih, nggak masuk. Bu Oci minta digantikan. Kalian maunya hari apa? Bisanya hari apa? Hari apa ya? Cari aja hari yang nggak ada ini, ulangannya kurang. Rizky mau hari apa, Rizky? Jumat apa sih Bang? Yang lainnya nggak benar. Friday. Jumat malam ya? Kalau Jumat malam saya ada kegiatan sih. Oh, jadi kok nggak bisa ya? Ya, di gereja, ya. Sabtu malam kalian nggak bisa. Ya. Din, Nona, Kier, Shiva. Wah, mau kapan? Atau Kamis depan? Bisa Kamis depan. Kok iya Kamis depan itu kami udah mulai ujian, Kak. Udah mulai ujian ya? Iya, Kamis depan. Kalian ujiannya mulai hari Kamis ya? iya. Kamis kan tanggal 1 kan? Kamis, iya tanggal 1. Berarti Rabu nggak bisa juga ya. Selasa gimana? Bisa aja sih. Selasa depan atau Iya. Minggu malam nggak bisa ya? Minggu malam aja, Pak. Kenapa, Nona? Minggu. Kalau Minggu malam ada yang berhalangan nggak? Nggak jadi, Pak. Udah Selasa malam aja ya? Apa, Pak? Sabtu aja, Pak. Sabtu. Sabtu malam. Heeh. Yang lain gimana? Kalau Bapak mah mana-mana aja. Apa sih Kak? Jadi kok gimana? Ada kegiatan juga, tapi nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya, Sabtu malam. Jericho sih ada kegiatan, Kak. Tapi kalau misalnya yang lain oke. Jericho via video aja. Dari Oh. rekaman. Dari rekamannya aja ya. Ya, Gimana kalau Sabtu semua malam? oke. Sabtu malam oke? Yang lain? Siva, Dinda? Kata Dinda oke, Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke, siap. Baik, sebelum diakhiri seperti biasa, saya butuh